Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Kasbanti, yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta adik-adik dari kampus Merdeka yang telah hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi rancangan tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek pada komunitas belajar Pesanggrahan SD Impres dan Gatin. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah di komunitas belajar Pesanggrahan SD Impres Ganti. Adapun tema yang saya angkat adalah tim bola voli hebat, belajar kerjasama dan teknik dasar. Latar belakang dari rancangan ini yaitu beberapa latar belakang yang muncul dari rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Yang pertama, anak adalah masa depan yang penuh harapan, bahwa anak-anak merupakan generasi penerus yang akan membentuk dan menentukan arah masa depan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan kesehatan dan kesejahteraan anak sangat penting untuk memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang berdaya saing, berkualitas, dan berkontribusi positif bagi dunia. Yang kedua, melalui rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK, diharapkan pendekatan pengajaran yang mengakomodasi kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda di antara siswa, yakni pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, melalui rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK, kepemimpinan murid diharapkan memiliki dan menguasai suara, pilihan, dan kepemilikan. Yang keempat, anak-anak pada dasarnya senang dengan bermain, bergerak, dan berlari, mengikuti nurani yang mereka miliki. Kesenangan yang dimiliki tidak dapat dibendung, namun sebagai insan dewasa kita wajib mendampingi mereka, mengarahkan menuju manusia dewasa yang cemerlang. Kemudian yang kelima, tumbuh kembang anak adalah proses perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang terjadi sepanjang masa kanak-kanak hingga remaja. Proses ini bagaimana seorang anak aktif secara fisik sepanjang hayat. Kemudian yang terakhir, anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta selalu ingin mencoba. Dalam rancangan ini keterlibatan peserta didik sangat diharapkan. Kemudian tujuan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek yang dirancang, itu beberapa tujuan pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran PJOK yang akan dirancang, diantaranya yang pertama, pengembangan keterampilan praktis. Siswa dapat mengembangkan keterampilan fisik dan teknik olahraga melalui proyek yang melibatkan praktik langsung, seperti merancang dan melaksanakan kegiatan olahraga. Kemudian yang kedua, peningkatan kreativitas dan inovasi. Jadi melalui proyek, siswa didorong untuk berpikir
kreatif dan berinovasi dalam menciptakan permainan atau aktivitas fisik yang baru yang dapat dilakukan di lingkungan mereka. Yang ketiga, kerjasama tim. Pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, sehingga mereka belajar pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Yang keempat, penerapan teori dalam praktik. Siswa dapat menerapkan teori yang mereka pelajari mengenai kesehatan, kebugaran, dan olahraga dalam konteks nyata yang meningkatkan pemahaman mereka. Yang kelima, kesadaran, kesehatan, dan kebugaran. Proyek yang berfokus pada gaya hidup sehat dan kebugaran dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan, fisik dan mental. Yang keenam, yaitu pengembangan keterampilan problem solving. Siswa diharapkan pada tantangan dalam proyek yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mencari solusi, baik dalam konteks olahraga maupun kesehatan. Yang ketujuh, motivasi belajar. Pembelajaran berbasis proyek seringkali lebih menarik dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam mata pelajaran, khususnya PJK. Kemudian yang kedelapan, peningkatan rasa tanggung jawab. Jadi melalui keterlibatan dalam proyek, siswa belajar untuk bertanggung jawab atas tugas dan peran mereka dalam kelompok. Berikutnya capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, melalui rancangan pembelajaran PJOK ini diharapkan peserta didik dapat menentukan sendiri bentuk gerak yang akan dilakukannya. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat berpikir kreatif, menentukan sendiri bentuk pendidikan gerak, dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian, peserta didik diharapkan senantiasa bekerja sama dalam tim dan memelihara kekompakan sportivitas selama permainan berlangsung. Yang keempat, peserta didik diharapkan memahami kesehatan, kebugaran, dan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik diharapkan memahami gaya hidup sehat, kebugaran, dapat meningkatkan kesehatan baik secara fisik, begitupun mentalnya. Yang keenam, peserta didik diharapkan dapat menemukan solusi dari setiap pembelajaran yang didapatnya. Kemudian berikutnya, peserta didik diharapkan meningkatkan motivasi belajarnya dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedelapan, peserta didik diharapkan bertanggung jawab atas tugas dan perannya dalam sebuah tim permainan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama,
rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJK ini direncanakan akan dilaksanakan pada peserta didik kelas 6. Nama rancangan proyek ini adalah Tim Bola Voli Hebat, Belajar Kerjasama dan Teknik Dasar. Dalam proyek ini keterlibatan komunitas belajar sangat diharapkan. Peran guru mapel PJOK yaitu berdiskusi bersama anggota komunitas belajar. Kemudian untuk peran guru kelas memanfaatkan rancangan pembelajaran PJOK ini dengan menyiapkan rubrik penilaian melalui berbagai ragam gerak yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, peran guru mapel agama menyiapkan model pembelajaran melalui framework PPT atau video pendek dan sebagainya. Berikutnya sumber daya yang dapat digunakan yaitu sarana dan prasarana lapangan sekolah. Jadi walaupun kita memiliki lapangan yang jauh dari ukuran standar lapangan sekolah, namun lapangan ini masih bisa dimanfaatkan untuk permainan modifikasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJK dapat berjalan sukses. Kemudian kelengkapan lainnya itu bisa digunakan dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJK. Namun untuk lebih mengefektifkan proses pembelajaran ke depannya diperlukan alat peraga yang memadai. Yang terakhir, evaluasi. Hasil yang ingin dicapai tentunya melalui sebuah evaluasi. Melalui rancangan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJK ini, anggota komunitas belajar diharapkan mengevaluasi rancangan ini dengan bentuk evaluasi, yaitu wawancara, survei, refleksi peserta didik, dan seterusnya. Kemudian tantangan dalam sebuah rancangan tentunya akan ada tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya rancangan yang bisa dihadapi dalam rancangan ini adalah akan terlihat baru pada peserta didik, sehingga diperlukan penjelasan dan pemahaman kepada peserta didik. Jadi sebelum memulai rancangan ini, guru mapel PJOK akan menjelaskan tentang bagaimana model pembelajaran dan metode yang akan dilakukan dalam tema Tim Bola Voli Hebat, Belajar Kerjasama dan Teknik Dasar. Di sini ada bentuk dokumentasi. Jadi dari hasil presentasi ini akan dilampirkan pada link YouTube. Jadi akan diupload di YouTube, kemudian linknya akan dimasukkan ke daftar dokumentasi. Begitupun link dokumentasi dan link metode rapat dan daftar hadir. Yang terakhir ada kata-kata hiasan. Jangan takut mencoba hal baru. Inovasi kunci keberhasilan agar pembelajaran lebih seru. Sekian dan terima kasih. Jadi itulah hasil presentasi dari rancangan tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang saya lakukan. Ketika ada pertanyaan, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Rasmana, yang kami banggakan Bapak Guru PJOK yang melakukan proyek dalam pelajaran PJOK, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDMK Ganting, dan yang saya banggakan adik-adik dari kampus Merdeka Mengajar. Yang saya pertanyakan tadi ada keterlibatan, ya. Saya menyampaikan tadi bahwa yang dilakukan proyek yang dilakukan ini adalah hasil dari guru PJOK khususnya sendiri.
di dalam pemaparannya tadi ada dilibatkan semua guru yang ada di lingkungan sekolah. Dan salah satunya tugas kami sebagai guru kelas ini adalah dalam hal mengevaluasi, jadi memberikan penilaian, membuat penilaian. Yang saya tanyakan bisa menggambarkan sedikit nantinya bagaimana caranya membuat evaluasi bagi kita, karena juga tadi ada guru agama juga memiliki tugas, guru kelas juga memiliki tugas. Jadi kira-kira bisa memberikan gambaran nanti pada saat proses pelaksanaannya bagaimana yang harus kami lakukan sebagai guru mapel atau guru kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Rahmanadi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana bentuk yang akan dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh guru kelas dan guru mapel lainnya. Jadi dalam kegiatan ini dituntut kerjasama antar guru dalam komunitas belajar. Jadi bukan cuma guru PJOK yang terlibat, tetapi juga ada guru-guru lain dari komunitas belajar ini. Jadi di sini dituntut kerjasama, baik itu dari guru kelasnya sendiri, guru PJOK-nya sendiri, dan juga guru pendidikan agama Islam, pendidikan agama. Jadi di sini sudah ada bentuk rancangan yang akan dilakukan oleh guru PJOK, guru kelas dan guru agama. Jadi di sini guru kelas itu bertugas untuk menyiapkan rubrik penilaian melalui berbagai ragam gerak. Jadi guru kelas